Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat wa ummahat, mbak-mbak dan adik-adik rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfirih wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa natawakkalu alaihi. Alhamdulillah ya. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa bi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin hadza wa ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, mbak-mbak, astagfirullah, kebiasaan ya. Yasinan. Kajian tim Hijrah Akbar Kota Bengkulu, ahlan wa sahlan ya. Puji syukur kita haturkan pada Tuhan yang Maha Esa, lagi Maha Agung, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Jalla Jalaluh. Karena berkatnya lah ketika yang lain bertaburan memenuhi rumah sakit dan acara-acara yang mubah bahkan makruh, kita di sini dikasih kesempatan ya, diberi kesempatan untuk berkumpul di kajian yang insya Allah walaupun orangnya tidak begitu banyak ya, insya Allah dinaungi oleh malaikat. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian selawat dan salam kita haturkan pada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau lah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang ini, alam nur yang sudah kita rasakan nikmatnya saat ini. Langsung saja ya, tanpa memperlambat, ini tema kita adalah say no to pacaran. Nah, asal muasal pacar ini ya, ada asal muasalnya. Segala sesuatu di dunia ini, apapun itu pasti ada asal muasalnya, termasuk dengan pacar ini ya. Nah, pacaran ini atau kata pacar ini itu berasal dari tradisi Melayu yang arti pacar itu artinya adalah inai. Ya, ini pewarna kuku bagi perempuan yang disunahkan dalam Islam, yang akan dikitbah, yang akan ditunangin gitu ya. Kalau bahasa kita yang akan sebelum menikah itu dia pengen ditunang gitu. Nah, akan dipinang, bahasanya akan dipinang menjadi istri, ditandai dengan yang namanya pacar atau inai kata kita itu. Kemudian pacaran dalam istilah sekarang itu sudah berubah makna ya, jadi semakin modern. Kedepannya istilah pacaran ini yang tadi istilah pacar yang tadi itu inai, yaitu wanita-wanita solihah yang ingin dikitbah menggunakan inai dalam tempo 3 hingga 6 bulan. Sekarang berubah menjadi hubungan ya di sini. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia itu bermakna teman atau lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubung cinta kasih ya. Nah itu. Sehingga pacaran itu bermakna kasih mengasihi, cinta mencintai antar dua lawan jenis, baik itu orang tua yang terikat pernikahan ataupun anak muda yang tidak terikat pernikahan ya. Jadi sudah berubah menjadi begitu maknanya. Nah, dari sini kita dapatkan pacaran itu adalah hubungan yang tidak ada terikat dengan yang namanya pernikahan atau ijab qabul. Nah, maka hukum pacaran di sini adalah haram mutlak, 100% haram jika dilakukan sebelum menikah. Nah, ini dalilnya yang tadi dibacakan Ukhti Fika tadi, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati zina ya. Nah, jangan mendekati zina itu saja untuk didekati Allah larang. Allah larang, apalagi sudah sampai kepada tahap-tahap yang memang zinanya itu. Karena jalan dalam mendekati zina itu, jalan menuju ke zina itu yang menghantarkan kepada zina itu akan menghantarkan kepada keharaman, maka jalannya juga akan menjadi haram, pacarannya menjadi haram gitu. Kecuali pacarannya setelah menikah gitu.
Nah kemudian dikatakan innahu, sesungguhnya dia itu, si pendekatan zina itu, kana fahisyah, adalah suatu perbuatan yang keji, perbuatan yang menjijikkan, kemudian wasa asabila, dan suatu jalan yang buruk. Jadi jalannya itu yang betul-betul tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan yang diridhoi adalah pacaran setelah menikah, gitu. Ini ada dalam surat Al-Isra ayat 32. Nah, ada tafsirnya. Larangan mendekati zina ini di dalam Al-Isra ayat 32 itu tafsirnya adalah di dalam Ibnu Katsir, Al-Quran itu mengatakan Allah melarang hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya perzinahan. Jadi segala sesuatu metode atau sarana yang mendekatkan kita kepada jalan menuju kepada zina itu juga haram hukumnya. Seperti chat-chatan, ya, telepon-teleponan yang tidak ada dasar uzur di situ. Ya. Walaupun alasannya hanya membangunkan sholat tahajud dan sebagainya, itu tidak ada. Nanti kalau sudah menikah silakan, misalnya LDR, silakan dibangunkan sholat tahajud, Mi, bangun yuk Mi, sholat tahajud gitu. Nah, itu nggak apa-apa, sudah sah, justru mendapatkan pahala. Tetapi jika belum ada ikatan, justru di situ dimurkai oleh Allah. Kemudian Al-Quran melarang walau hanya mendekati perbuatan zina dalam rangka untuk menunjukkan sikap kehati-hatian. Jadi ada sikap warok di sini. Sikap warok, hati-hati jangan sampai kita tercebur kepada lubang neraka jahanam itu. Maka ada sikap hati-hati, ya, seperti kita dalam berjual beli, ada sikap kehati-hatian berjual beli yang jangan sampai kepada menuju ke riba, atau jual beli yang betul-betul sahih di situ, ya. Kredit yang jangan sampai menuju ke riba, atau kredit yang memang disahihkan. Nah, di situ ada sikap warok. Begitu juga dengan hukum pacaran ini, gitu. Jadi larangannya untuk menjaga kehati-hatian, ada warok di situ. Dan tindakan antisipatif yang lebih besar. Jadi dari situ ada antisipasi, ya. Kebayang ya, sekarang lagi ada kasus yang viral itu, yang perempuan pacaran 3 tahun dikatakan dia diperkosa. Tetapi dalam tempo 3 tahun dia berpacaran, itu gimana ceritanya diperkosa? Nah, itu antisipasi. Seandainya dari awal dia tidak berpacaran, itu tidak akan terjadi. Dia memang bisa meninggal, memang kodok dia ditakdirkan oleh Allah itu meninggal jam sekian, hari sekian, pada waktu sekian di kuburan ayahnya. Tetapi jalan kematiannya bisa berubah. Tidak seperti itu. Tidak dalam keadaan hamil, tidak dalam keadaan sedang menanggung aib, ya, kemudian melakukan 3 tahun dosa besar itu tadi. Nah, itu bisa diantisipasi oleh ini tadi, larangan daripada mendekati zina, yaitu berpacaran, gitu. Nah, karenanya Islam menerapkan hukum yang mencegah terjadinya zina. Jadi di dalam Islam itu ada hukum, tetapi itu tidak bisa ditegakkan, ya, karena kita belum ada institusi yang menaungi. Nah, nanti insya Allah dalam janji Allah itu ada, nanti itu matakun khilafatan ala minhajin nubuwah, nanti ada suatu saat di akhir zaman itu metode kenabiannya nanti akan berdiri dan dia akan melakukan salah satu hukum ini tadi, gitu, ya. Jadi kita aman bagi orang-orang yang masih melakukan hubungan berpacaran, itu nanti negara akan turun tangan. Ada hukumnya nanti. Kalau dia masih melakukan itu, ada hukuman-hukumannya yang nanti bisa diatur oleh negara itu, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Kalau dia masih bujang gadis dan kedapatan dia berzina ketika pacaran itu, maka dia harus dijilid 100 kali, diarak, dipermalukan. Jadi ada efek jerah di situ. Tetapi kalau dia berpacaran dalam arti kata selingkuh, dia sudah memiliki pasangan satu sama lain, maka dia harus dirajam dengan rajam sampai mati. Nah, tetapi untuk kasus itu, ya, sedikit saya tambahkan bahwa hukuman dari Allah itu memang kedengarannya sadis, tetapi dengan melaksanakan hukum dari Allah itu, dosa orang-orang yang berzina itu tadi, baik yang dirajam ataupun dijilid, itu bisa terhapuskan. Nah, jadi adanya hukum itu ditegakkan di muka bumi itu
bukan hanya sebagai efek jera, bukan hanya sebagai tanda Allah murka dan sebagainya, tetapi tanda Allah sayang yaitu dengan apa? Menghapus dosa-dosa besar yang terjadi sebelum dia meninggal tadi gitu. Ya, begitu juga dengan potong tangan, begitu juga dengan hukum kisos gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Islam melarang ikhtilat ya. Ikhtilat itu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, sama seperti di masjid, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh berikhtilat. Jika dalam soal ibadah saja dilarang Allah, apalagi dalam keseharian. Jadi tidak boleh, meskipun dia sepupu kita, meskipun dia ipar kita, tetapi tidak boleh kita berikhtilat gitu ya. Ada batasan-batasan kecuali dengan uzur-uzur syar'i, misalnya seperti masalah muamalah, belanja ke pasar nggak apa-apa. Tetapi kalau urusan berpesta misalnya, di situ tidak boleh ada campur baur. Urusan kajian tidak boleh ada campur baur. Urusan-urusan yang sifatnya di luar muamalah, di dalam pesta, di dalam pasar, maka tidak boleh ada ikhtilat di situ, campur baur. Kemudian melarang kholwat juga. Kholwat itu berdua-duaan, ya. Walaupun ada uzur pun juga tidak boleh, nggak ada ceritanya. Kecuali kalau dia sudah suami istri, justru disuruh berdua-duaan, silahkan sebebasnya. Jadi dilarang. Misal alasannya ada tugas misalnya, itu nggak ada ceritanya di situ, tidak ada ceritanya. Ada tugas kuliah bu, dibonceng gitu ya, itu udah berduaan, ada kholwat di situ, tidak boleh ya. Kecuali kalau naik Grab misalnya atau Maxim yang sifatnya mobil ya, Grab car atau Maxim car itu ya nggak masalah di situ. Itu pun juga ya hanya sebatas tadi hubungan muamalah gitu, bukan ada hubungan-hubungan tertentu ya. Nah, Islam melarang membuka aurat. Islam melarang membuka aurat biar apa? Terjaga pandangan laki-laki dan kita pun menjaga diri kita dari pandangan laki-laki. Jadi saling menjaga. Yang laki-laki menjaga auratnya, yang perempuan juga menjaga auratnya. Jadi dengan begitu betul-betul terpelihara, tidak akan terjadi yang namanya seperti contoh kasus viral tadi gitu. Kemudian Islam melarang pacaran. Islam mengajarkan menjaga pandangan. Islam juga memotivasi pemuda yang sudah balik untuk segera menikah. Tetapi kalau dia memang belum mampu, silakan untuk berpuasa ya. Jadi jelas di situ hukum yang Allah kasih di situ tidak lain dan tidak bukan karena memang dia sayang kepada kita ya. Bukan karena dia menghukum saya gitu loh, Allah ini gitu kan. Apa-apa nggak boleh. Eksis dalam segi kecantikan tidak boleh, eksis dalam segi tari-tarian tidak boleh. Bukan karena Allah benci, tetapi justru karena sayangnya Allah itulah, makanya dia kasih batasan gitu. Dan kita wajib terikat dengan hukum-hukum syar'i itu. Kemudian tafsir yang dari Buya Hamka ya, di dalam tafsir Al-Azhar itu dikatakan jangan mendekati zina, artinya segala sikap dan tingkah laku yang dapat membawa kepada zina jangan dilakukan ya. Harus dijauhi, hendaknya dijauhi. Kemudian di sini yang kedua perbuatan keji dan buruk ya, dari kata fahisyah tadi. Nah, ini menurut Syekh Wahba Az-Zuhaili, fahisyah itu adalah perbuatan yang sangat keji, perbuatan yang menjijikkan ya. Dan itu dimurkai oleh Allah. Sedangkan sa'asabila itu adalah jalan yang sangat buruk, metode yang buruk dalam mendekati kepada zina itu tadi. Nah, menurut Ibnu Katsir, fahisyah ini dosa besar dan sa'asabila itu adalah hal yang paling buruk ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang mendekati zina, bukan hanya melarang tetapi seluruh perbuatan yang bisa mendekati sarana dan mendekatkan zina, sama seperti tafsir yang di awal tadi. Nah, kemudian ini zina ini berarti didapatkan ya di situ ya. Zina ini adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Nah, di antara keburukannya dia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab. Nah, kenapa Allah larang? Karena akibat fatalnya bisa tercampur nasab itu tadi, dan bahkan nasabnya bisa putus ya. Nasabnya bisa putus seperti kayak gini ya yang terjadi di sekitar lingkungan kita, di masyarakat itu. Yang pertama, lahirnya anak hasil zina yang bernasab kepada ibunya. Nanti dia jika
hasil zina itu mendapatkan anak ya, adanya anak, maka anak itu tidak bernasab kepada ayah biologisnya, walaupun itu jelas memang ayah dia gitu. Tetapi Islam melarang tegas dia bernasab bin atau binti dari bapak biologisnya. Nah, dengan putusnya nasab dengan bapaknya tadi itu, baik bin ataupun binti, maka sang anak tidak berhak mendapatkan yang namanya perwalian kalau dia perempuan. Kemudian dia tidak berhak mendapatkan harta warisan. Ya. Jadi dia binnya kemana? Ke ibunya aja. Jadi kalau ketika dia menikah, saya terima nikah dan kawinnya misalnya Eca binti. Eca binti ibunya siapa? Rani. Jadi bukan binti bapaknya. Karena putus nasabnya tadi, putus oleh perbuatan si zina ini tadi. Kemudian yang kedua, ketidakjelasan siapa ayah sang anak ya. Bayangkan kalau seorang perempuan berpacaran dengan pria gonta-ganti, nggak jelas siapa bapaknya. Yang ini merasa enggak, kamu kan pacaran juga sama situ. Nah makanya banyak laki-laki tuh dia tidak mau bertanggung jawab untuk perempuan-perempuan yang tiba-tiba hobi berpacaran, karena dia merasa masa aku sendiri, kan ya ini banyak gitu, bukan hanya aku sendiri. Nah dari situ tidak jelas, makanya Islam melarang, karena perempuan itu harus jelas, anaknya harus jelas, spermanya harus jelas, tidak ada yang namanya tidak jelas. Di dalam Islam itu semuanya harus jelas. Nah, kemudian yang ketiga, jika untayan tali zina tadi tidak segera kita putuskan ya, maka nanti akan berakibat fatal sampai ke keturunan selanjutnya. Misal ada si A berzina menghasilkan keturunan, kemudian dia dengan PD-nya tidak menikah lagi ya, hanya menikah yang tahap pertama posisi sedang hamil, kemudian anaknya juga dinikahkan dengan cara wali yang standar masih dia bikin sama bapak biologisnya tadi, padahal dalam Islam tidak boleh. Itu kan nikahnya berarti tidak sah ya. Kemudian dia menghasilkan keturunan lagi, cucu, nah cucunya juga tidak sah. Itu perbuatan anaknya dalam pernikahan itu semuanya zina ya. Karena apa? Dia diwalikan oleh wali yang dilarang dalam Islam. Walinya tidak sah. Harus walinya, kalau kasus untuk seperti itu walinya harus wali hakim. Tidak boleh pamannya, tidak boleh kakeknya, harus wali hakim. Wali di luar dari nasab yang memang tadi tidak diperbolehkan. Nah, makanya nanti itu sampai kepada keturunan selanjutnya. Kalau 7 keturunan tidak dipotong, maka 7 keturunan itu akan kena zina semua, akan kena dosa itu semua gitu. Berkelanjutan, bahkan anaknya bisa terus-terusan melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah kemudian bisa terjadi aborsi ya, aborsi, stres, dan membunuh ataupun bunuh diri seperti kasus yang kemarin. Nah itu nanti diantisipasi, makanya Allah melarang itu, terantisipasilah lahirnya anak zina itu, terantisipasi. Anaknya jelas bapaknya, kemudian nasabnya dapat, anak itu juga mendapatkan warisan dari bapak biologisnya kalau dia menikah benar-benar. Kemudian Allah meridhoi. Jadi berbeda, berbanding terbalik di sini. Kalau sampai ada aborsi ya, aborsi itu jatuhnya sama dengan hukum membunuh ya. Nah, ini ada dalil untuk bunuh diri ya. Wala taqtulu anfusakum. Nah, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Jadi diharamkan juga untuk membunuh diri ya. Tidak boleh. Apapun alasannya tidak boleh membunuh diri itu. Alasan misalnya kalau sekarang itu banyak ibu-ibu yang stres gara-gara Covid, tidak ada pemasukan, tidak ada alasan di situ. Kalau dia orang beriman, dia meyakini bahwa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu ada dan selalu terus ya, sampai dia mati barulah putus, dia pasti tidak akan melakukan seperti itu. Maka diharamkan perbuatan-perbuatan seperti ini, jatuhnya kepada perbuatan putus asa. Nah, innallaha kana bikum rahima. Sungguh Allah tuh maha penyayang sama kalian. Jadi nggak usah bunuh-bunuh diri, Allah sayang. Apa yang kalian takutkan dengan bunuh diri itu? Takut nggak dapat rezeki? Nanti Allah kasih, minta sama Allah gitu kan. Kenapa kita bisa minta kepada manusia dengan memelas, tapi nggak bisa memelas kepada Allah, kata Allah. Padahal aku maha kaya.
yang kamu minta tuh kayaknya baru sedikit misalnya. Aku maha penyayang, kamu mau bikin dosa segunung, kamu minta maaf sama aku kasih ampun gitu. Jadi kenapa harus melakukan perbuatan-perbuatan yang condong kepada keputusasaan gitu. Nah kemudian aborsi ini ya, aborsi itu di dalam bahasa Arab disebut dengan al-ijhad ya, atau isqat ya. Nah, sepakat seluruh ulama menghukumi aborsi atau pengguguran janin itu tanpa sebab uzur yang syar'i adalah haram mutlak juga selama bayi itu sudah berumur 120 hari ke atas. Jadi kalau 120 hari itu berarti 4 bulan ya. Kenapa harus 120 hari, Kak? Karena 120 hari itu roh sudah ditiupkan kepada sang janin. Jadi dia sudah hidup, makanya haram. Kemudian terus uzur syar'inya gimana tuh pembolehan dalam aborsi itu? Uzur syar'inya misal sang ibu posisinya sakit keras. Jadi ada ya, kita sering nonton film Tempo-Tempo dulu, yang hobi nonton film itu harus ada pilihan, pilih ibu atau anak. Kalau anaknya dibiarkan, ibunya bisa meninggal ya. Jadi alternatifnya harus setidaknya pilih ibu, karena ibu nanti bisa melahirkan anak lagi kan, bisa bikin anak lagi. Tetapi kalau anak nggak bisa bikin ibu gitu. Nah jadi maka boleh hukum aborsi itu gitu. Selagi memang ada kedaruratan nyawa, jiwa di situ. Tetapi kalau tidak ada kedaruratan nyawa dan jiwa, tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Hanya karena misalnya dia malu, posisinya anaknya sudah banyak, nggak boleh di situ. Anaknya susun paku, tidak boleh di situ. Diterima, itu rezeki dari Allah. Nah, kemudian bagi pelaku yang menggugurkan dan yang meminta digugurkan bisa dijerat dengan hukum seperti hukum pidana ya. Jadi dia hukumnya seperti menghilangkan nyawa orang lain, karena dia jatuhnya membunuh nyawa juga walaupun masih dalam bentuk janin kecil gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain ya, bukan karena dia ada kejadian misalnya ada orang membunuh kayak jambret itu sampai membunuh orang misalnya ya, atau ada orang yang mengkisos temennya kesal misalnya, hanya perkara sepele sampai membunuh. Nah itu boleh dibunuh ya, dalam Islam itu hukumnya boleh dibunuh. Atau misalnya dia membuat kerusakan ya, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, misalnya tadi kayak dia pelaku zina yang sudah menikah. Nah, itu kan pelaku zina yang sudah menikah dirajam sampai mati gitu. Atau dia teroris, dia begal, nah itu hukumnya sah untuk dikisos ya, untuk dibunuh gitu. Nah, barang siapa yang membunuh seorang manusia tanpa tadi alasan di salah satu itu, maka dia akan berdosa besar ya. Dia berdosa besar, kemudian dia dijatuhi hukumannya sama dengan kata Allah di sini, seperti membunuh manusia seluruhnya. Nah, satu yang dibunuh di mata Allah sama dengan membunuh kaum mukmin seluruhnya. Jadi besar banget dosanya. Jadi larangan di sini memang betul-betul memang sangat keras bagi Allah, karena Allah tuh sayang kepada kaum mukmin. Tidak semerta-merta hanya melarang-larang doang tuh enggak, karena dia sayang. Kaum mukmin itu kan namanya mukmin, dia selalu beribadah taat kepada Allah, terus dibunuh tanpa alasannya jelas ya, marah Allah gitu. Apalagi bayi yang belum ada dosa sama sekali, makanya itu jatuhnya sama dengan membunuh. Kebayang ya, dosa si Anu itu yang sudah aborsi berapa kali ya, kemudian meninggal dalam keadaan yang buruk seperti itu. Nah, terus ada istilah nih, Kak, pacaran syar'i itu gimana sih? Katanya pacaran syar'i itu sah-sah aja ya gitu, selama tidak ada pegang-pegangan tangan, tidak ada cium-ciuman, tidak ada dua-duaan gitu ya. Hanya misalnya kayak membangunkan dia tahajud, menyemangati dia dalam kuliah atau sekolah gitu ya. Itu gimana hukumnya? Tetap saja selagi dia belum terikat dengan yang namanya hukum ijab qabul, sahnya ijab qabul, maka dia tetap statusnya haram. Tidak ada alasannya. Kalau mau ngebangunin
alasan mau membangunkan sholat tahajud, ya kakaknya aja yang dibangunin, saudaranya aja yang dibangunin. Nggak ada saudaranya, bapaknya aja, mamanya yang dibangunin. Jangan keluarganya tidak ada yang dibangunin, kemudian anak orang dibangunin. Gitu. Jadi itu modus untuk jalur kepada setan mendekati kepada zina. Jadi pacaran yang syar'i yang halal itu tidak lain dan tidak bukan pacaran yang dilakukan setelah sah ijab qabul. Selebihnya tidak ada yang namanya pacaran syar'i. Jadi itu hanya label ya. Selagi dia belum sah ijab qabul itu hanya label. Nah, sama nanti babi dilabelin. Babi syar'i. Babi panggang syar'i gitu. Kenapa sudah syar'i babinya? Karena sudah tidak ada lagi cacing pita yang tidak bisa mati itu misalnya, sudah dibuang cacing pitanya, nggak bisa. Kalau dia sudah haram, apapun alasannya ya haram, nggak bisa dilabel-labeli syar'i gitu. Kemudian nanti ada apa lagi ya, misalnya perbuatan mencuri syar'i, nggak ada ceritanya mencuri syar'i. Mencuri nanti buat disedekahkan, atau riba syar'i. Ribanya untuk membuat masjid misalnya, tidak ada cerita di situ. Itu hanya dilabel-labeli ya. Sesuatu yang sudah haram mutlak haram di situ. Tidak bisa berubah hukumnya kecuali ada uzur masalah kedaruratan seperti nyawa. Lebih dari itu tidak ada darurat ya. Masalah bikin rumah misalnya. Kalau kan nggak ada rumah bahaya, darurat. Nggak ada ceritanya. Emang Allah nanti tanya, kamu nggak punya rumah berdosa kan enggak nanti gitu ya, harus meriba misalnya. Kalau nggak ngeriba nggak punya rumah itu kan darurat, kebutuhan. Darurat itu di dalam Islam hanya masalah nyawa. Lepas dari itu tidak ada namanya darurat. Misal dia perempuan itu wajib menutup aurat ya, wajib menutup aurat. Namun ketika suatu saat dia misalnya kecelakaan, tidak ditemukan dokter perempuan untuk menangani, dan dia sedang dalam keadaan kritis, mau tidak mau harus ditangani oleh sang dokter laki-laki, dan auratnya harus dibuka gitu ya, harus nampak gitu. Nah, maka dari situ hukum yang tadi haram membuka aurat menjadi boleh. Nah, karena masalah nyawa di sini kan tadi ya, saking berharganya nyawa itu, satu muslim yang meninggal saja di mata Allah, satu muslim yang dibunuh saja di mata Allah sama dengan membunuh seluruh muslim. Nah, makanya diperbolehkan untuk kasus-kasus yang masalah nyawa. Jadi pacaran syar'i yang halal itu ya hubungan cinta kasih setelah sah ijab qabul. Jadi nanti mau chattingan, ngingetin ibadah, dia LDRan misalnya. Sang suami sedang bekerja di Bengkulu Selatan, sang istri di Bengkulu Kota, menetap di rumahnya. Dia ingatkan, Bi jangan lupa ya duha, Bi jangan lupa tahajud, Bi jangan lupa sedekah Jumat. Nggak masalah, itu justru jadi pahala semua. Bi jangan lupa makan. Kalau belum ada sah ijab qabul, Kak misalnya, walaupun nggak Bi ya, nggak ada kata-kata sayang, tidak ada kata-kata lebay-lebayan di situ, misalnya ukti atau anti lah misalnya. Ukti misalnya, ukti jangan lupa makan, udah jam berapa? Nggak ada, di situ adalah dosa, tidak ada pahala sama sekali. Jadi tidak ada yang namanya pacaran syar'i sebelum ijab qabul. Kemudian kalau mau telepon-teleponan ya nggak masalah, di situ halal semua. Mau berboncengan satu kendaraan atau banyak rame-rame ya, ada anaknya, ya nggak masalah di situ. Tidak ada permasalahan sama sekali. Mau pelukan juga nggak masalah. Ya. Makan berdua di kafe dan resto, justru semuanya menjadi pahala. Pegangan tangan suami istri itu menggugurkan dosa dia. Tetapi kalau dia posisinya belum ada sah ijab qabul, jangankan pegangan, dia memikirkan sedikit aja, saya udah makan belum ya, ukti itu udah makan belum ya, ukti itu kuliah udah selesai belum ya, itu saja sudah dosa. Jadi berbeda totalitas ya. Nah, hakikatnya pacaran syar'i setelah menikah itu, setiap apapun hubungan ya, apapun yang dilakukan hubungannya, baik itu yang mendekati kepada zina atau betul-betul hubungan berzina, ya tentu itu pacaran syar'i yang setelah menikah ya, setiap apapun hubungan yang dilakukan itu mendapatkan pahala. Tetapi dia berbanding terbalik nih, berbanding terbalik dengan pacaran yang dilabeli syar'i. Kalau pacaran yang dilabeli syar'i, namanya dilabelin, sama kayak babi dilabelin
syar'i tadi. Nah, kalau pacaran yang dilabeli syar'i sebelum menikah itu, apapun ya hubungan yang mereka lakukan, baik itu hanya sebatas seperti chatting dan sebagainya tadi yang ringan-ringan belum sampai kepada zina, itu sudah dosa besar. Sudah zina kecil-kecilan namanya zina. Bisa dia zina mata, bisa dia zina hati, bisa dia zina pikiran, bisa dia zina hidung ya, penciuman, bisa dia zina telinga melalui telepon-teleponan gitu. Nah, di situ akan mengakibatkan dosa dan dimurkai oleh Allah. Berbeda dengan posisi pacaran syar'i yang betul-betul setelah menikah sah ijab qabul tadi. Apapun aktivitasnya akan diridhoi oleh Allah gitu. Nah, kemudian di sini jadi hikmah yang bisa kita ambil ya, itu pertama bahwa manusia itu dia adalah hamba Allah. Nah, selaku hamba Allah, dia wajib terikat dengan hukum syara'. Hukum syara' itu seluruh hukum syariat Allah yang ada di Al-Quran dan yang ada di As-Sunnah, yang sempat juga dibawa oleh ijma' dan qiyas ya. Nah, 4 itu. Jadi tidak boleh tidak pakai yang 4 itu. Lah kita aja bisa berhukum mentaati hukum-hukum perkuliahan, kita bisa mentaati hukum-hukum di sekolah, kita bisa mentaati hukum-hukum orang tua, kita bisa mentaati hukum-hukum di komplek perumahan kita. Kenapa kita tidak bisa mentaati hukum yang sudah menciptakan kita gitu, ya kan? Nah, maka wajib kita terikat dengan hukum syara'. Tidak ada kebebasan di situ, tidak ada liberal di situ, tidak ada. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya Islam mengharamkan zina, baik itu sampai mendekatinya saja itu dilarang seperti pacaran sebelum menikah. Karena apa? Karena akan banyak mudaratnya tadi ya. Mudaratnya banyak sekali, seperti tadi bisa mengakibatkan adanya anak hasil zina, kemudian bisa mengakibatkan putusnya nasab dengan anak hasil zina itu, anaknya juga kasihan tidak mendapatkan hukum perwalian dan hukum waris tadi, tidak mendapatkan harta waris. Kemudian juga bisa menimbulkan mudarat yang lebih panjang, yaitu perzinaan yang keterusan, dosa besar yang keterusan sampai berketurunan lanjut gitu, kalau tidak diputuskan segera. Kemudian di situ yang ketiga hikmahnya, di mata Islam wanita itu adalah perhiasan mahal ya. Wanita itu bagi Islam adalah perhiasan mahal. Kebayang dahulu wanita itu tidak ada gunanya. Sebelum Islam hadir, wanita itu dikubur hidup-hidup. Nah, setelah Rasul datang turun membawa Islam sebagai risalahnya, dia meninggikan derajat wanita. Harkat martabatnya ditinggikan ya. Dengan apa? Dengan cara menutup aurat, menjaga pandangan, menjaga izzahnya, kemuliaan dia sebagai kaum Hawa tadi. Jadi dia adalah perhiasan mahal yang memang patut dan wajib dijaga ya, dengan pengamalan hukum syariat yang salah satunya tadi larangan zina, larangan mendekatinya gitu. Itu baru salah satunya saja. Dan kemudian tabiinya atau alaminya atau sunnatullahnya itu Allah memberikan rasa cinta kasih kepada setiap manusia. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi Allah kasih jalan metodenya dengan cara penyaluran yang sifatnya tadi menikah yang diridhoi oleh Allah. Jadi tidak ada jalan lain kalau tidak dengan cara menikah gitu. Nah, bagi yang mampu lahir dan batin ya. Jadi mampu di situ bukan hanya masalah dia sudah balik atau masalah ekonomi, tetapi masalah ilmu. Dia sebagai kalau laki-laki dia akan menjadi imam, itu ilmu itu luas ya. Ilmu imam itu bukan cuma masalah pandai ngaji dan sholat di situ. Tidak di situ, luas sekali, banyak ya. Jadi imam itu yang kita ketahui dahulu mungkin yang penting pintar ngaji, pintar sholat, udah cukup. Enggak gitu. Karena dalam rumah tangga itu nanti akan banyak permasalahan-permasalahan yang tidak terduga. Maka dia harus tahu ilmu. Makanya dikatakan mampu secara ilmu, mampu secara ekonomi, mampu secara finansial tadi ya gitu. Kalau dia tidak mampu di antara itu, dia wajib berpuasa.
Dianjurkan untuk berpuasa untuk apa? Menahan nalurinya tadi. Agar apa? Agar tidak sampai kepada kerusakan-kerusakan atau kemudaratan tadi gitu. Misalnya kalau dia berpuasa ya, berpuasa dalam artian di situ bisa berpuasa betul-betul berpuasa dan menahan pandangan tadi ya. Nah, semua ini ya tidak bisa terlaksana dengan baik kalau tidak ada institusi Islam. Sekarang institusi kita bukan Islam. Negeri kita bukan negeri Islam. Negeri kita bermayoritas hukumnya hukum liberal. Jadi wajar jika di mana-mana zina itu marak. Wajar jika di mana-mana pertontonan aurat itu selalu ada. Karena memang negeri kita tidak menerapkan hukum institusi Islam yang pernah diterapkan Rasul dahulu selama 13 abad. Nah, maka dari itu kita harus mengkaji lebih dalam. Sebagai kaum muslimah harus mengkaji lebih dalam bagaimana caranya institusi itu ada, biar bisa menaungi, biar bukan cuma kita aja yang paham dengan syariat, tapi seluruhnya paham dan bisa tertegakkan syariat itu di muka bumi ya. Kemudian ini udah ya, selesai kita. Saya kembalikan kepada moderator.